Halo Footballers, Persija Jakarta dan Carlos Peña resmi mengakhiri kerjasama mereka. Keputusan ini menjadi angin segar di tengah tuntutan perbaikan yang digemakan di kalangan The Jakmania. Carlos Peña bergabung dengan Persija pada Juni 2024 menggantikan Thomas Doll yang sebelumnya menangani tim. Carlos Peña datang ke Persija dengan segudang harapan. Mantan bek Villarreal ini dipercaya membawa warna baru dalam strategi Macan Kemayoran. Tapi sayangnya perjalanan itu tak berjalan mulus. Performanya dianggap belum konsisten. Dan tekanan dari supporter pun makin hari makin besar. Pada Februari 2025, Direktur Persija Muhammad Prapanca memberikan ultimatum kepada Peña untuk membawa tim finish di 4 besar Liga 1 2024-2025. Jika gagal, kontraknya tidak akan diperpanjang. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Persija kesulitan meraih kemenangan. Lini pertahanan kerap kecolongan dan transisi permainan dinilai lambat. Meski Peña dikenal punya filosofi ball possession yang rapi, nyatanya tidak semua cocok dengan karakter pemain lokal saat ini. Performa Persija yang tidak konsisten dari laga ke laga makin memberatkan keadaan dari sang pelatih pada khususnya. Selain itu, sebelumnya isu internal juga mencuat. Namun, ia enggan mengungkapkan lebih lanjut mengenai masalah tersebut. Keputusan manajemen mengakhiri kerjasama dengan Peña kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, pertama, target yang tidak tercapai. Dengan performa yang menurun dan posisi 5 di klasemen pada pekan 30 setelah kekalahan di kandang atas tim zona merah Semen Padang membuat target yang diberikan manajemen seakan menjadi sulit tercapai. Pada pekan tersebut, Persija menyerah dengan skor 0-2 dari Semen Padang. Kedua, masalah internal tim. Isu tentang adanya permasalahan internal jelas dapat mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan. Ketiga, bentuk evaluasi manajemen. Manajemen Persija melakukan evaluasi terhadap kinerja Peña dan hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan. Dengan lengsernya Carlos Peña, Persija Jakarta kini menanti sosok pengganti yang dapat membawa tim kembali ke jalur yang seharusnya. Beberapa nama yang beredar di kalangan media dan pengamat sepak bola antara lain. Pertama, ada Stefano Cugura atau Teko. Kabar ini menyeruak setelah Teko mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan musim ini adalah musim terakhirnya bersama Bali United. Catatan gemilang Teko dengan 3 gelar Liga 1 yang diantaranya 1 gelar diperoleh saat bersama Persija pada 2018 membuat banyak perkiraan di kalangan media akan comebacknya sang pelatih. Gaya taktiknya yang khas, dikenal dengan filosofi permainan menyerang yang atraktif dan disiplin tinggi, mengutamakan keseimbangan antara pertahanan solid dan transisi cepat ke lini serang, akan dirasa cocok dengan karakter pemain Persija. Kedua, Bernardo Tavares. Pelatih PSM Makassar yang sukses menyabet gelar pada musim 2022-2023. Ini disinyalir merupakan sosok yang ideal bagi Persija Jakarta. Tavares dikenal memiliki pendekatan kepelatihan yang modern, fleksibel, dan sangat disiplin. Ia adalah pelatih yang fleksibel secara taktik. Ia sering menyesuaikan formasi dan strategi berdasarkan lawan dan tidak terpaku pada satu sistem. Meskipun formasi 4-3-3 dan 4-2-3-1 sering ia gunakan. Tavares lebih menekankan kerjasama tim daripada mengandalkan individu. Ia mengutamakan pergerakan tanpa bola dan kerja keras semua pemain, termasuk striker dalam bertahan. Selain itu, ia juga dikenal sering memberi banyak kepercayaan kepada pemain lokal muda yang menunjukkan kemampuannya dalam membina dan mengembangkan talenta lokal yang akan cocok dengan pemain muda potensial Persija Jakarta. Nama ketiga ialah Thomas Doll. Banyak dari Jakmania yang mengharapkan kembalinya Doll ke Persija. Kedisiplinan dan mental pemain yang tangguh pada saat dinahkodainya menjadi salah satu alasannya. Adapun dari segi permainan Doll dikenal dengan gaya kepelatihan yang menekankan permainan menyerang, kedisiplinan tinggi, dan adaptasi terhadap kondisi tim. Ia mampu menyesuaikan strategi tim sesuai dengan kondisi dan lawan yang dihadapi. Misalnya,
saat penyerang mereka absen. Doll mengubah gaya permainan Persija dengan mengandalkan gelandang untuk mencetak gol, bukan hanya bergantung pada penyerang. Selain itu, ia menuntut pemain untuk memiliki kebugaran fisik yang prima agar dapat bertahan selama 90 menit pertandingan. Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan dalam latihan dan pertandingan. Secara keseluruhan, Thomas Doll merupakan pelatih yang menggabungkan filosofi permainan menyerang dengan pendekatan disiplin dan adaptif, menjadikannya sosok yang berpengaruh dalam perkembangan tim yang ia latih. Yang jelas, pergantian pelatih bukan cuma soal taktik, tapi juga soal psikologis. Pemain harus beradaptasi ulang, dan atmosfer tim bisa berubah drastis. Di sisi lain, fans menuntut hasil instan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk update terbaru seputar sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya.